Wis mulai, nang syuting. Wes iki. Wis. Oke, halo Sobat Pustaka, ketemu lagi di LDR bareng saya NA Kuadrat alias Nana di acara segmen basa-basi, bahasanya bahas ini. Nah loh, kenapa LDR ada basa-basi? Basa-basi ini merupakan segmen literasi di rumah di mana kita nanti akan melakukan bincang-bincang santai sesantui-santuinya dengan beberapa narasumber yang nantinya kita akan ngobrol yang bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah nih di masa PPKM seperti saat ini. Nah, kira-kira di segmen basa-basi launching pertama ini kita akan membahas hal yang menarik apa? Nah, pada kesempatan kali ini basa-basi akan membahas mengenai pustakawan di mata pustakawan. Nah, kita nanti akan menghadirkan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman untuk bincang-bincang santai membahas mengenai profesi pustakawan. Kalau teman-teman ingat, dulu kita pernah ada segmen LDR di mana kita membahas pustakawan di mata teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas pustakawan di mata pustakawan. Kira-kira pustakawannya siapa? Yo, yang akan ikut berbincang-bincang kita di sini. Mau tahu? Nah, di sini sudah hadir 2 orang pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Di sini ada Mbak Anissa Fitri AMC dan ada Bapak Khairul Azizi ya, Bapak Khairul Azizi SIP. Ini merupakan pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman yang kebetulan pada hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan kita bertemu ya Pak ya, karena kita masih ada di suasana WFH dan WFO seperti itu. Kebetulan Pak Azizi dan Mbak Anissa ini satu kelompok yang WFO seperti itu. Nah, Pak Aziz, kita sekarang ini kan ada di sesi namanya basa-basi atau segmen basa-basi di LDR Literasi di Rumah. Kita masih terus nih menggalakkan semangat untuk berliterasi meskipun ada di rumah gitu kan ya. Nah, segmen basa-basi kali ini kita mengambil tema tentang pustakawan di mata pustakawan, karena dulu kita pernah nih bikin testimoni seperti itu. Menurut teman-teman itu pustakawan di mata teman-teman itu seperti apa, dan pernah kita unggah di LDR episode Hari Kunjung Perpustakaan waktu itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas pustakawan di mata pustakawan supaya apa? Supaya teman-teman di rumah itu, sobat pustaka, bisa mengenal lebih dekat siapa itu sih pustakawan. Karena selama ini juga stigma orang tentang pustakawan itu lumayan ini ya, nggak begitu terkenal gitulah istilahnya. Karena orang tuh pasti lihat cuma pustakawan itu cuma orang yang menata buku seperti itu. Tapi sebenarnya kan ya seperti kita ketahui pekerjaan kita kan nggak pernah ada habisnya seperti itu ya. Nah, untuk itu saya mau tanya nih, pustakawan menurut teman-teman pustakawan ini, pustakawan itu siapa gitu? Mungkin kita mulai dulu dari Mbak Anissa ya. Mbak Anissa, ini sebelumnya Mbak Anissa ini pustakawan di Dinas Perpustakaan Sleman ini baru berapa tahun Mbak Anissa? Baru 1 tahun. 1 tahun lebih ya. Ini jadi masih fresh banget gitu. Jadi kita mau tahu nih kira-kira pustakawan menurut Mbak Anissa itu seperti apa? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan. Dia bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pengolahan perpustakaan. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti pustakawannya menurut Mbak Anissa itu kita ketahui dari Undang-Undang 43 Nomor 2007 gitu. Tahun 2007 ya. Nomor 43 tahun 2007. Salah beli bedanya. Pokoknya sekarang coba ya sama Pak Aziz, kira-kira pustakawan itu menurut Pak Aziz? Ya, pustakawan kalau secara undang-undang seperti itu ya. Tapi secara pelaksanaan mungkin semua orang yang bisa membantu literasi di masyarakat, baik dia di TBM maupun di taman baca, di sekolah, di semua instansi yang berkaitan dengan perpustakaan dan literasi masyarakat bisa kita sebut sebagai pustakawan. Oh begitu, berarti dari sini kita bisa tahu ya, pustakawan itu pertama, kalau kita menelik dari undang-undang itu dia yang pernah sekolah atau dia pernah melakukan diklat, pernah mengikuti diklat tentang perpustakaan seperti itu.
dan dia juga bekerja di perpustakaan. Iya, jadi profesional yang bekerja di perpustakaan, dan dia tugasnya itu nggak cuma nata buku, artinya ya kalau di sini kita bisa tahu. Jadi saya garis bawahi tadi ada literasi masyarakat. Jadi keberaksaraan masyarakat menjadi meningkat dengan peran dari pustakawan. Jadi dan kegiatan literasi itu sendiri pun banyak gitu ya Pak ya di masyarakat. Ada banyak. Contohnya seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu sendiri seperti apa Pak? Mungkin pengalaman dari kerja teman-teman? Ya, kalau apa yang dilakukan bisa dari lomba-lomba bercerita, lomba-lomba menulis, lomba-lomba yang kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat terkait literasi. Jadi berbagai macam usaha, dari pelatihan, bagaimana menanam anggrek, bagaimana membaca menjadi karya. Artinya saat ini tanggung jawab perpustakaan daerah maupun provinsi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Oke. Hingga itu bebannya menjadi berat. Oke, ya. Kalau Mbak Anissa sendiri apa hal-hal atau kegiatan yang sudah dilakukan selama menjadi pustakawan, masih mendampingi masyarakat itu seperti apa Mbak? Kalau misalnya yang sudah saya lakukan di sini itu menjadi pustakawan itu lebih ke gimana kita mengedukasi masyarakat, memberikan informasi-informasi yang penting, kemudian mengungkapkan kalau misalnya literasi itu tuh memang penting untuk masyarakat. Terus yang sudah pernah dilakukan tuh kayak misal pembinaan itu Mbak Anissa ikut ya pembinaan. Terus pernah mendampingi perpustakaan desa mana itu Mbak yang Balai Catur ya? Sampai juara tingkat nasional loh. Waktu itu Mbak Anissa masih baru jadi pustakawan langsung terjun ya Mbak ya. Tapi itu nggak cuma aku sendiri, jadi lebih ke kerja tim ya. Itu kan ada dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Sleman, ada dari DPAD DIY juga, dan yang mesti kita di situ saling kerjasama gimana caranya untuk perpustakaan desa Balai Catur itu bisa show up apa sih yang ada di dalamnya. Tapi waktu itu Mbak Nisa juga ikut terlibat, terus bisa merasakan ya euforia menjadi seorang pustakawan yang terjun langsung ke masyarakat itu memang sangat luar biasa, sampai juara 1 ya Mbak ya, tingkat nasional itu sangat luar biasa. Dan Sleman sendiri itu menjadi kabupaten yang perpustakaan desanya itu sangat maju ya, bisa dikatakan seperti itu, karena banyak yang juara ya Pak Anis ya. Itu jadi, juga karena perannya pustakawan kan pasti. Ya, jelas bahwa membina perpustakaan desa apalagi menghidupkan banyak sisi-sisi keliterasian masyarakat desa. Jadi pojok baca masyarakat yang kita bina tidak bisa hanya sekali datang terus jadi produk usahanya, itu tidak bisa. Sehingga memang peran pustakawan dalam pembinaan literasi di perpustakaan desa itu lebih jelimet ya, atau lebih likulnya lebih banyak, sehingga dinamis ya. Saya rasa jadi lebih dinamis. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman LDR bahwa pustakawan bukan hanya sekedar disampaikan tadi menata buku, bukan hanya sekedar menata buku. Artinya tanggung jawab moral sebagai seorang pustakawan adalah menghidupkan semangat berliterasi, kesadaran berliterasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya berarti pekerjaan pustakawan itu tuh gak cuma nata buku, bener gak? Kalau mungkin kita banyak pendapat orang, karena kan dulu itu kan orang tuh berpendapat kan bebas aja ya. Kalau orang kita tanya pasti pustakawan apa sih? Dia tuh loh yang kerjanya di perpustakaan tapi dia tuh cuma nata buku. Sebenarnya benar, kita tuh memang bekerjanya menata buku karena ada ilmunya juga bagaimana cara kita menata buku dengan baik itu biar ya pokoknya ada ilmunya lah seperti itu, supaya ada tujuannya juga supaya kita bisa lebih kembali lebih cepat dan lain sebagainya. Tetapi kan orang hanya melihat backgroundnya tuh, oh karena dia cuma nata buku jadinya seperti itu. Padahal mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini di mana teknologi yang seperti itu, kita tuh sebenarnya ikut beriringan ya kan nggak Pak? Kita berusaha untuk menjadi pustakawan itu memberikan informasi yang benar seperti itu kan, untuk biar tidak ada hoax seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pekerjaan dari pustakawan itu sendiri. Nah, ada pertanyaan juga yang pengen saya tanyakan kepada teman-teman di sini. Sebenarnya dulu awalnya ini, awalnya teman-teman bisa terjun di dunia perpustakaan atau awalnya bisa masuk terjerumus
terjerembab ke perpustakaan itu awalnya gimana? Mbak Nisa dulu deh. Oh, aku dulu. Oke. Kalau aku sih lebih ke pengalaman pribadi ya. Jadi gimana? Apa sih yang membuat saya dulu bisa memilih jurusan perpustakaan itu karena awalnya itu berawal dari waktu saya masih sekolah di menengah atas. Saya di SMK, sebuah SMK negeri di Kabupaten Sleman. Kemudian di situ saya masih kelas 1 SMK ya, kelas berapa kalau 10 ya. 10. Terus itu saya curhat ke wali kelas. Saya tanya, "Bu, kira-kira kalau untuk kedepannya jurusan yang masih prospek itu tuh apa sih?" Saya kan bilang gitu. Dia cuma bilang, "Kalau kamu pengen ngajar, kamu ambil ke pendidikan. Yang kamu ambil," kan waktu itu aku ambil sekretaris ya, administrasi perkantoran. Nah di situ kalau memang saya pengen ngajar, saya disuruh untuk memilih jurusan pendidikan administrasi perkantoran seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak pengen jadi guru, nggak pengen ngajar, coba kamu pilih ke jurusan perpustakaan seperti itu. Nah mulai dari situ lambat laun kata-kata seperti itu tuh seperti menjadi apa ya, di telinga tuh saya kayak terngiang-ngiang seperti itu ta. Terus kemudian lulus kuliah coba ke D3 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan SMK iya. Dan di situ saya bisa masuk di situ sampai sekarang ini bisa di perpustakaan ya. Kalau Pak Aziz sendiri mungkin ada yang menarik Pak dari kisah hidupnya? Kalau kisah hidup saya tidak ada yang menarik karena tertarik dengan dunia perpustakaan. Tapi memang dulu saya masuk sebagai jurusan perpustakaan baru dibuka, mohon maaf. Saya jadi angkatan pertama. Angkatan pertama. UIN juga Pak? UIN juga. Jadi kakak dulu kuliah di dakwah. Sudah ini ada jurusan baru, dicoba saja gitu. Karena di 2001 mungkin belum menjadi tren ya, belum tren perpustakaan itu apa sih, jurusan apa gitu. Tapi kakak bilang ambil perpustakaan, bagus itu gitu kan. Terus waktu itu kan di UIN masih ada tawaran untuk menjadi teacher library. Tawarannya menjadi guru yang punya basis perpustakaan. Jadi keinginannya masih muluk-muluk waktu itu. Terus begitu realitasnya, seperti ini. Serunya menata pemikiran masyarakat itu seperti ini ya, bukan hanya sekedar mata buku. Saya sudah memahami bahwa perubahan sosial di masyarakat itu terkait dengan informasi mereka gitu. Itu sehingga tadi saya sampaikan literasi di masyarakat. Kalau sekarang kan kita dituntut untuk melakukan penyesuaian karena pandemi, sehingga Mbak Nana membuat LDR bahasa basi ini adalah salah satu kreativitas yang harus dibuat untuk menyelesaikan pandemi atau beriringan dengan pandemi. Begitu Mbak Nana. Jadi perpustakaan luar biasa. Sangat dunianya luar biasa. Iya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang sudah menjadi pustakawan atau mungkin lagi kuliah atau mungkin yang mau jadi pustakawan, tidak usah ragu-ragu gitu loh, bahwa ternyata dunia pustakawan dan perpustakaan itu tidak hanya sebatas menata buku saja, tetapi profesi ini merupakan profesi yang bisa dikatakan juga menjadi sebuah ibadah juga untuk kita, dan juga pokoknya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan seperti itu. Pokoknya pustakawan itu punya keren ya, keren sekali. Oke, mungkin closing statement untuk teman-teman pustakawan di luar sana dari teman-teman yang ada di sini, semangatnya mungkin mau silahkan. Coba dulu nih. Oh ya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, perpustakaan itu seperti ini, pustakawan itu seperti ini. Jadi menurut saya, kamu pengen jadi perpustakaan, maka jadilah dirimu sendiri. Kamu di pustakawan, di perpustakaan bisa jadi apa yang kamu inginkan, karena di sini semua aspek itu bisa masuk seperti itu. Oke, keren banget. Yuk, silakan Pak Is. Dari saya pesan ya? Iya, pesan untuk teman-teman. Kasih semangat Pak. Untuk teman-teman, ada sebuah tanggung jawab moral besar dalam menjaga budaya, dalam menjaga peradaban yang ada di masyarakat kita. Semua yang tersimpan di dalam perpustakaan berupa informasi-informasi itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pustakawan agar semua itu bisa diketahui oleh masyarakat. Bagaimana unggah-ungguh, bagaimana sopan santun, dan lebih realitanya bagaimana sih kita menghadapi pandemi ini dengan baik dan sehat dan safety. Tentu harus dengan membaca. Jangan lupa untuk tetap membaca.
membaca dan membaca. Semangat untuk pustakawan. Oke, ya. Oke, semangat untuk para pustakawan, terutama dalam ikut melaksanakan mencerdaskan kehidupan bangsa ya dalam pelaksanaan kehidupan ini. Pokoknya patuhi protokoler kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jangan lupa jaga jarak ya. Kita harus jaga jarak ya, nih pakai masker, sering-sering cuci tangan. Kita hidup sehat, olahraga seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di segmen basa-basi selanjutnya. Untuk teman-teman yang pengen kita mau bahas apa, basa-basi tentang apa, bisa tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa juga like, comment, subscribe YouTube kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di segmen basa-basi yang lebih seru selanjutnya. Terima kasih Pak Aziz, terima kasih Mbak Nisa. Sampai ketemu lagi. Dadah.